hendaknya mereka bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh gembira. Kenapa? Karena dapat karunia dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir karunia dan rahmat? Uang? Bukan. Harta? Bukan. Pekerjaan? Bukan. Silakan cek buku-buku tafsir klasik. Yang dimaksud adalah iman dan Al-Quranul Karim. Hendaknya kalian bergembira ketika mendapatkan iman dan Al-Quran. Kenapa? Karena iman dan Al-Quran itu lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi daripada harta dunia yang mereka kumpulkan. Karena kita harus belajar. Karena kita ingin kita banyak ibrah di masa-masa sulit seperti ini. Kita banyak dapat ilmu di masa-masa sulit seperti ini. Waktu kita, yang kalau kondisi normal, atau waktu saat kita masih bekerja, itu sibuk dengan urusan duniawi. Sekarang kita bisa bernafas dalam tanda kutip, lalu meluangkan waktu untuk belajar agama, belajar ilmu agama, belajar iman kita, belajar ketakwaan kita, lalu kita pelajari, kita asah skill kita untuk hari esok yang lebih jauh, insyaallah ta'ala, jika Allah berikan umur kepada kita. Mana karya kita? Itu yang harus kita tanyakan pada diri ini. Sekali lagi, banyak karya lahir dari kesulitan. Maka kalaupun kita sulit pada hari-hari ini, itu bukan alasan, itu bukan pembenaran. Ada banyak karya masterpiece di dunia itu lahir dari kesulitan, lahir dari ketidakcukupan, lahir dari krisis, sebagaimana contoh di atas dari sejarah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara karya yang merubah dunia menjadi lebih baik dengan taufik dan hidayah dari Allah, menjadi lebih bermartabat, menjadi lebih bertauhid dengan taufik dan hidayah dari Allah, dan menariknya, karya ini bukan hanya bisa kita kagumi, bukan hanya bisa kita lihat dari jauh, bukan hanya bisa kita jadikan obrolan di lisan-lisan kita, tapi lebih dari itu, karya ini bisa kita pelajari. Ya, bisa kita pelajari. Sehingga keberkahannya sampai ke diri kita. Sehingga kita bisa mengupgrade diri kita. Karena karya ini sudah terbukti. Saya belum pernah mendengar satupun ulama yang menjatuhkan karya ini. Yang ada adalah memuji. Mengagumi. Saya belum pernah mendengar ada ulama mencela buku ini. Karena karya itu adalah Riyadhus Shalihin. Yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi.
salah satu ulama bermadzhab Syafi'i. Ini karya fenomenal. Kutiba lahul qabul fil ummah. Allah memberikan taufik diterima oleh umat Islam dan merubah peta dunia. Ini kan salah satu karya beliau yang membuat beliau dijuluki oleh banyak ulama dengan gelar Muhyiddin. Walaupun beliau nggak suka dengan gelar itu, tapi banyak orang mengatakan Muhyiddin. Apa arti Muhyiddin? Penghidup agama. Bahkan penghidup agama. Seakan-akan dengan agama ini mati suri lalu dihidupkan lagi oleh karya-karya beliau, khususnya diantaranya Riyadhus Shalihin. Karena karya ini begitu luar biasa, dengan izin Allah begitu spektakuler. Ini masterpiece dalam dunia ilmu. Dan menariknya lagi, karya ini lahir dari rahim kesulitan, rahim kefakiran. Karena beliau rahimahullah tidak kaya, tidak berkecukupan hidupnya. Nanti kita akan berbicara tentang beliau. Rahimahullah. Bi'idhnillahi ta'ala. Insyaallah. Dan sekali lagi, kalau banyak karya, kita hanya bisa jadi penonton. Kita hanya bisa jadi konsumen. Kita hanya bisa menjadi penikmat. Kita nggak diizinkan untuk masuk ke dapur, masuk ke pabriknya, lalu melihat apa rahasia dari karya tersebut. Aku boleh masuk ke dapur kamu nggak? Aduh, mohon maaf. Rahasia. Kita nggak dikasih lihat bumbu-bumbu dapur rahasianya. Nggak boleh, Mas. Udah, kamu pesan apa? Aku buatin makanannya. Tapi nggak boleh masuk dapur. Tapi karya ini beda. Al-Imam An-Nawawi membuka bahkan mulai dari muqaddimah atau kata pengantarnya beliau jelaskan, dan itu salah satu kuncian kenapa beliau bisa membuat karya yang begitu luar biasa ini. Saudaraku yang Allah muliakan, banyak para ulama menyatakan bahwa Riyadhus Shalihin atau buku Riyadhus Shalihin atau kitab Riyadhus Shalihin, pakai bahasa Arab kitab Riyadhus Shalihin, adalah buku atau kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang menempati ranking kedua di dunia. Skalanya dunia, bukan regional, bukan Indonesia, bukan Jawa, bukan Timur Tengah, dunia. Kitab ranking 2 di dunia dari sisi penyebaran dan pengkajian. Jadi kitab ini yang paling tersebar, kedua sedunia, yang paling banyak dikaji oleh umat Islam, kedua di dunia. Kitab ini hanya kalah dari satu kitab
yang menempati ranking pertama. Hanya kalah dari satu kitab yang menempati ranking pertama. Selain kitab itu, semua di bawah Riyadhus Shalihin. Penyebarannya dan pengkajiannya tidak semasif, tidak seluas Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin hanya kalah dari satu kitab yang ranking 1. Kitab apa, saudaraku? Sahih Bukhari? Bukan. Sahih Muslim? Bukan. Kitabullah. Iya, Al-Quranul Karim. Kitabullah. Al-Quran. Kitab Riyadhus Shalihin hanya kalah dari Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Karena Al-Quran lah yang paling banyak dan paling luas penyebaran dan paling banyak dikaji oleh manusia. Jelas, itu firman-firman Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Al-Quranul Karim. Al-Quran yang paling luas penyebarannya dan paling banyak dikaji oleh manusia. Dan setelah Al-Quranul Karim, setelah Kitabullah, Kitabullah itu artinya Al-Quranul Karim, kitab sucinya Allah, itu maksudnya. Setelah itu Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Makanya kalau ada survei buku agama apa yang paling tersebar dan dimiliki oleh umat Islam di rumah mereka, baik yang punya perpustakaan, baik yang nggak punya perpustakaan, tapi punya 1-2 buku agama deh, maka survei membuktikan setelah Al-Quran yang paling banyak tersebar di rumah-rumah umat Islam Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Kalaupun belum mengkaji, belum pernah ngaji Riyadhus Shalihin, kalau dan sebanyak yang udah ngaji tapi belum selesai, belum tamat, terus kajiannya berhenti, misalnya kendala di ustadznya, atau misalnya ustadznya meninggal rahimahullah, atau kita yang punya kendala, kita harus pindah kota, kita harus pergi ke tempat lain, tapi paling nggak dia punya tuh Riyadhus Shalihin, punya Riyadhus Shalihin. Dan buku ini terbukti sudah merubah wajah dunia dengan izin dan taufik dari Allah, menjadi lebih bermartabat, lebih berakhlak, lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menginspirasi kita, saudaraku. Bahwa dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, apa yang tidak bisa tentu saja sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan kauniyahnya. Pola yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia yang fana ini, selama masih sesuai dengan Quran itu, apa yang sulit? Tinggal kita ikuti kunci orang-orang sukses sebelum kita. Dan kita pelajari. Salah satunya karya ini. Jangan tenggelam dalam keterpurukan di hari-hari ini.
Kita harus bangkit dengan minta pertolongan kepada Allah, dengan kembali kepada Allah. Dan salah satu cara bangkit, belajar. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya di hari-hari ini. Mungkin uang seret di hari-hari ini, menipis, tapi ilmu tidak boleh menipis. Ada 1001 alasan untuk mengatakan kita nggak punya uang di hari-hari ini. Uang kita menipis di hari-hari ini. Kita nggak mampu beli beras di hari-hari ini. Dan alasan kita akan diterima. Tapi tidak ada alasan yang bisa kita gunakan di hadapan Allah nanti hari kiamat kalau ilmu kita nggak bertambah di hari-hari ini, iman kita tidak menguat di hari-hari ini. Karena ketika Allah sulitkan rizki yang berupa uang, harta, makanan, kerjaan, orderan di hari-hari ini, Allah buka rizki yang berupa ilmu, iman, pengalaman, dan lain sebagainya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam satu kesulitan ada banyak kemudahan. Ada banyak kemudahan. Ini kesempatan belajar. Oleh karena itu, dengan meminta pertolongan kepada Allah dan dengan segala keterbatasan kita, mulai pagi ini dan pagi di hari esok, lusa, dan seterusnya, insya Allah ta'ala, kita akan mempelajari Riyadhus Shalihin dengan segala keterbatasan dan segala kekurangan kita, dan hanya Allah yang memberikan taufik dan pertolongan untuk hal ini. Dan ini jika Allah memberikan umur bagi kita dan kesempatan bagi kita. Dan ini salah satu hikmah juga di hari-hari ini, karena kondisi seperti ini akhirnya Allah arahkan kita membuka kelas atau majelis Riyadhus Shalihin di waktu pagi, insya Allah ta'ala. Kalau nggak ada kondisi gini, nggak kepikiran atau nggak punya waktu kita. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Ada banyak tanggung jawab yang mungkin nggak bisa, yang membuat kita nggak bisa belajar ini. Atau banyak kesibukan yang membuat kita nggak bisa belajar ini. Tapi dengan kondisi gini, Allah kasih kemudahan. Dan bukankah kita yakin ilmu di atas harta? Ilmu di atas harta. Hidayah di atas harta. Kan itu yang kita yakini. Nah, ini penting. Ini harus ditekankan. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Ayat dalam surat Yunus ini, qul bifadlillah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hendaknya mereka bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh gembira. Kenapa? Karena dapat karunia dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir karunia dan rahmat? Uang? Bukan. Harta? Bukan. Pekerjaan? Bukan. Silakan cek buku-buku tafsir klasik. Yang dimaksud adalah iman dan Al-Quranul Karim. Hendaknya kalian bergembira ketika mendapatkan iman dan Al-Quran. Kenapa? Karena iman dan Al-Quran itu lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi daripada harta dunia yang mereka kumpulkan. Harta dunia mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Hadirin yang Allah muliakan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa belajar langsung dengan karya Al-Imam An-Nawawi ini. Ini karya fenomenal, hadirin. Dan dengan itu kita mengikuti jalannya para ulama, karena kita bukan siapa-siapa. Ulama dari zaman ke zaman, saat mereka mendidik umat, mendidik masyarakat, salah satu senjata mereka untuk mendidik masyarakat adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Dan dengan izin Allah, kitab ini merubah dunia. Banyak orang dapat hidayah dari kitab ini. Bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan orang. Jutaan orang. Mungkin miliaran kalau dari zaman Imam Nawawi. Angka yang gak aneh kalau sampai tembus miliaran orang yang mendapatkan hidayah irsyad dari buku ini. Lalu dengannya Allah kasih taufik kepada dia. Dan ini dikaji ulama-ulama yang ilmunya berkali-kali lipat dari kita. Jadi dengan kita belajar buku ini, kita mengikuti kurikulum ulama. Gimana perasaan kita kalau kita belajar bisnis, kurikulumnya Harvard University? Oh, kita akan senang. Ini kurikulum langsung dibuatin Profesor Harvard atau Profesor Stanford. Oh, kita yakin, oh ini oke, insya Allah belajar bisnis. Oh, Imam Nawawi lebih tinggi dari itu, saudaraku. Muhyiddin gelarnya. Dan terbukti dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Ini karya fenomenal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah digunakan para ulama-ulama. Ini karya dengan izin Allah menguatkan kita di hari-hari ini, insya Allah. Mensupport kita dalam bertahan di hari-hari ini, insya Allah. Memberikan kita keberkahan. Hanya Allah memberikan kita keberkahan. Dengan kita belajar ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada di buku ini. Allah akan kasih kita keberkahan.
Dan bukan hanya bertahan, tapi Allah akan kasih kita kekuatan untuk bisa keluar. Dan bukan hanya bisa keluar, membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Membangun kehidupan yang lebih baik lagi, yang lebih berkah. Yang lebih soleh, yang lebih bertakwa. Dan semuanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita akan pelajari pelan-pelan dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan volume yang sering seperti ini, karena sebagian orang mengatakan, tapi aku belajar Riyadhus Shalihin nggak tamat-tamat. Ternyata ketika dicek sebulan sekali belajarnya. Bagus, tapi sebulan sekali, ya kapan selesai? Walaupun yang sedikit itu kita syukuri. Nah, semoga dengan kondisi seperti ini kita bisa belajar dan menyelami karya Al-Imam Nawawi setiap pagi insyaallah ta'ala. Kecuali mungkin 1-2 hari kalau kita merasa perlu mengangkat satu tema lain atau khusus, tapi secara umum kita akan mempelajari setiap pagi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini adalah bentuk ikhtiar kita, selain jaga jarak fisik, jaga jarak sosial, physical distancing atau social distancing, di samping mengisolasi diri, di samping learn from home atau work from home dan lain-lain. Ini ikhtiar agar Allah berikan keberkahan. Dan ini bukan tentang pandemi saja, tapi masa depan ke depan. Ini untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita. Dan ini penting, saudaraku. Kita langsung berinteraksi dengan karya yang lahir dari kesulitan, dan dengan izin Allah mampu merubah wajah dunia. Resepnya Imam Nawawi sampaikan dan berikan di kitab ini. Semoga kita bisa belajar resep-resep itu. Dan hanya Allah yang memberikan taufik dan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita bisa amalkan. Ini bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu nanti sore insya Allah. Tapi khusus Riyadhus Shalihin ini akan menjadi menu pagi kita. Jadi semoga kalau menu pagi kita Riyadhus Shalihin, Allah memberikan taufik dan pertolongan